Presiden Amerika Serikat Donald Trump tegaskan akan menyerang balik Iran. Serangan akan dilakukan dengan sangat keras. I'll give you a report. I've been briefed. It's a little more of the same, but it's going to be straightening out. It's going to be straightening out. In the meantime, we're going to be hitting them very hard because it's our turn to hit them. They know it's coming. They're asking us not to do it, but they tried shooting it last night. So we had 5 rockets shot going 8,500 miles an hour, and all 5 rockets were knocked down to the ground. But they nevertheless took a shot, so it's our turn. And we'll see if we get there with an agreement at some point, but we're going to hit them very hard. Pasukan Amerika Serikat meluncurkan serangan militer ke sejumlah wilayah strategis Iran, termasuk Pulau Qasem. Selain fasilitas militer, serangan tersebut juga menghantam permukiman dan menewaskan 1 keluarga, termasuk anak-anak. Setelah hampir seminggu berhenti, pasukan militer Amerika Serikat kembali melanjutkan serangan terhadap Iran. Serangan tersebut sebagai balasan atas serangan rudal Iran sebelumnya ke pangkalan militer AS di Yordania. Komando Pusat AS atau CENTCOM mengklaim bahwa selama lebih dari 20 jam pasukan AS menghantam puluhan fasilitas IRGC atau Korps Garda Revolusi Iran. Mereka menargetkan fasilitas rudal dan drone hingga lokasi pengintaian serta pertahanan di wilayah pesisir. Serangan udara Amerika Serikat juga menghantam sejumlah wilayah strategis Iran termasuk Pulau Qasem. Serangan tersebut telah menghancurkan area permukiman yang mengakibatkan kerusakan hebat. Media Iran melaporkan sebuah bangunan tempat tinggal di Pulau Qasem menjadi sasaran serangan yang menewaskan 1 keluarga termasuk anak-anak. Hingga kini, evakuasi pasca serangan masih terus dilakukan. Tim evakuasi terus berupaya mencari korban serangan AS di antara puing-puing reruntuhan. Sementara media Iran mencatat sedikitnya 3 orang tewas dan 2 orang luka-luka akibat serangan militer Amerika Serikat. Serangan Amerika Serikat ke Pulau Qasem Iran turut memakan korban jiwa, diantaranya adalah anak-anak. Tim gabungan mengevakuasi jasad diduga seorang anak dari reruntuhan gedung yang hancur di Pulau Qasem, Iran. Setelah sempat berhenti, Amerika kembali menyerang Iran beberapa hari terakhir. Serangan sebagai balasan atas serangan rudal Iran ke sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Tim SAR gabungan terus mencari para korban di antara reruntuhan. Amerika Serikat mengakui ketangguhan Iran atas kekuatannya yang terus-menerus menyerang pangkalan Amerika di kawasan Timur Tengah. Serangan terakhir Iran terjadi di kawasan Yordania. Because they do lie and they do misrepresent. Well, the other day the 5 missiles were shot. We knocked them down, but we were in the midst of a negotiation. I mean, I'm waiting for Steve to call me. How's the negotiation going? And instead I got a call from Pete that they just shot 5 missiles at one of our bases in Jordan. Well, you never know. Look, I mean, most people would have given up by now. They've got no Navy, they got no Air Force. Most people would have given up, they haven't. So I give them credit for that. I mean, known as big. Pasca serangan drone, aktivitas di pelabuhan Damietta, Mesir kembali normal. Rekaman video dari media setempat menunjukkan kapal-kapal bergerak melalui pelabuhan sementara terminal dan dermaga tetap aktif. Kapal-kapal beroperasi dengan normal sesuai jadwal operasional yang ditetapkan. Layanan maritim dan pengiriman logistik di Mesir pun tidak mengalami gangguan. Sementara pihak otoritas setempat masih menyelidiki sumber drone yang menyerang kapal di Mesir sehingga menimbulkan kebakaran hebat sehari sebelumnya. Adapun hingga kini belum ada kelompok yang menyatakan bertanggung jawab atas serangan tersebut. Sebelumnya serangan drone menyasar 2 kapal milik Amerika Serikat yang berada di Damietta, Mesir.
Ledakan hebat mengguncang kawasan pelabuhan Damietta, Mesir. Sebuah drone kamikaze menghantam dua kapal tanker milik Amerika Serikat yang tengah bersandar. Belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas serangan ini. Namun kabar ini dibantah Menteri Perminyakan Mesir yang menyebut kejadian ini murni kecelakaan. Tidak ada korban jiwa maupun luka akibat peristiwa ini. Saudi gelar pertemuan militer internasional terkait koalisi pertahanan maritim multinasional. Langkah ini diambil di tengah meningkatnya ketegangan keamanan di Laut Merah. Arab Saudi menjadi tuan rumah pertemuan perwakilan militer puluhan negara di Riyadh. Pertemuan diselenggarakan pada hari Kamis dihadiri 43 negara bersama Uni Eropa. Sementara itu, 51 negara dan organisasi diundang untuk berpartisipasi. Koalisi ini bertujuan melindungi kawasan Selat Bab al-Mandab, Laut Merah, dan Teluk Aden. Inisiatif ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan antara Arab Saudi dan kelompok Houthi di Yaman. Itu pemirsa, juru bicara Kementerian Luar Negeri China merespon klaim Kuwait terkait serangan Iran yang mengenai gedung perusahaan China. China meminta Iran segera memulihkan perdamaian dan stabilitas di kawasan Teluk sesegera mungkin. 中国核实此次袭击没有波及中国公民。事件发生之后，中国驻科威特使馆第一时间提醒当地中国公民和机构提高风险意识，加强安全防范，同时联系科威特有关部门，要求采取切实有效措施，确保在科威特的中国和机构的安全。中方认为，任何袭击无辜平民和非军事目标的行为都不可接受，呼吁相关各方保持克制，继续通过对话协商妥善化解矛盾分歧，推动海湾地区尽快恢复。 Jeda konflik Iran dan Israel diprediksi hanya bersifat sementara. Pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi memperkirakan arah perang akan ditentukan oleh dinamika diplomasi internasional, termasuk pertemuan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kalau misalnya memang eskalasi perangnya lebih besar setelah jeda ini, apa skenario terburuk bagi kawasan Timur Tengah itu akan seperti apa, Pak Hasibullah? Ya, kalau ini kemudian terkait mengait perang ini terus terjadi, kan sekarang kait mengaitnya bukan hanya dengan Timur Tengah, tapi juga dengan katakanlah dengan Ukraina, ya, di mana salah satu kapal dagang Iran itu kemudian ditembak di perairan di Ukraina dan itu menimbulkan krisis, dan ini dianggap sebagai upaya daripada Ukraina untuk menghadirkan Eropa juga dalam konteks perang di Timur Tengah. Dan sebenarnya kita juga mengikuti bahwa Rusia sebagai salah satu koalisi utama atau mitra utama Iran itu juga terlibat dalam perang yang sangat besar dan sudah berlangsung lama dengan Ukraina. Nah, kalau kemudian perang ini terus berlanjut dan melibatkan terutama pihak Eropa, bukan tidak mungkin ini kemudian akan ada kaitan di antara perang di Timur Tengah dengan perang di Ukraina. Karena sekali lagi aktor-aktornya itu adalah kurang lebih orang-orang atau negara-negara yang sama. Walaupun lagi-lagi nanti yang akan menjadi pembeda menurut saya itu hubungan di antara Donald Trump sama Putin. Karena menurut saya Trump dengan Putin memiliki logika yang juga lebih sama di antara keduanya, yang justru juga lebih berbeda daripada kebanyakan mayoritas pemimpin di Eropa. Karena itu ketika katakanlah Eropa ingin Amerika justru masuk lebih total dalam perang melawan Rusia, justru Amerika coba untuk membangun hubungan dengan Rusia. Jadi malah mencoba untuk
mengkalkulasi ulang keterlibatannya gitu. Nah, sebaliknya dalam konteks perang di Timur Tengah, perang Amerika di Timur Tengah itu juga menimbulkan sesuatu yang tidak padu dengan Eropa. Karena sekali lagi dengan alasan-alasan yang ada, kemudian Eropa minimal sampai sekarang menganggap bahwa perang di Iran atau perang di Timur Tengah adalah bukan perang mereka. Dan itulah yang kemudian membuat hubungan di antara Amerika dengan NATO dengan Eropa itu sempat merenggang. Jadi sekali lagi ini akan memasuki dinamika yang menurut saya menarik kalau kemudian para pihak yang berkepentingan ini betul-betul berhasil mengaitkan di antara dua perang besar ini, yaitu perang Iran dengan perang Ukraina. Walaupun sekali lagi masih ada unsur lain, yaitu perang katakanlah bab mandeb, yang ini menurut saya lebih kompleks lagi karena yang berperang tadi saya bilang adalah Arab Saudi, di mana Arab Saudi itu sudah terlibat dalam perjanjian pertahanan dengan Pakistan yang tak lain adalah mediator dalam perang Iran melawan Amerika. Jadi ini kompleksitas yang akan lebih sempurna kalau kemudian berhasil dikaitkan antara satu perang dengan perang yang lain. Oke, jadi prediksi Anda kapan jeda ini akan berakhir? Mungkin kan dalam 24 jam ke depan atau mungkin 72 jam ke depan? Saya menduga mungkin dalam beberapa hari ya, minimal ini juga akan bersamaan dengan kunjungan Netanyahu. Ini menurut saya faktor baru lagi. Nah, awal pekan ini Netanyahu akan berkunjung ke PBB dan itu akan ketemu dengan Donald Trump. Walaupun sekali lagi cara kita membaca pertemuan dua pemimpin ini mungkin juga tidak bisa terlalu polos karena situasi hubungan yang juga berbeda. Kita tahu hubungan kedua negara sempat ada krisis akibat kepentingan-kepentingan yang berbeda dan kita lihat apa yang akan terjadi. Tapi menurut saya perang ke depan, eskalasi atau deeskalasi itu sangat ditentukan oleh pertemuan dengan Netanyahu dan juga jadi atau tidaknya katakanlah koalisi internasional yang akan digagas oleh Inggris nanti. Oke, kita akan lihat bagaimana hasil pertemuannya nanti begitu ya. Baik, terima kasih.